Kembali lagi dengan saya Natasha. Pada kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang menjelaskan Git secara lokal menggunakan Visual Studio Code. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Git ini secara online via GitHub. Nah, di sini saya tetap menggunakan template Bootstrap yang pada video sebelumnya. Nah, kita akan mengupload template ini agar bisa dimasukkan ke dalam GitHub. Yang pertama, kita klik Source Control, lalu klik ini, Views, lalu klik Source Control Repositories. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang Source Control Repositories ini komitnya digunakan agar ketika kita melakukan suatu perubahan pada Visual Studio Code ini, maka yang file yang di-upload di GitHub itu juga akan ikut berubah. Yang pertama kita klik ini, Publish to GitHub. Nah, maka file ini akan di-upload ke GitHub. Saya gunakan yang private repository. Kita klik, lalu kita tunggu sampai repositorinya berhasil terupload di GitHub. Setelah berhasil, maka akan keluar seperti ini pemberitahuannya. Lalu kita open on GitHub. Nah, jadi ini file kita yang di Visual Studio Code ini sudah berhasil terupload di GitHub. Seperti ini. Pada GitHub ini, di folder yang sudah kita upload, ini ada fork, clone, dan branch. Jadi yang pertama di dalam fork ini, dia digunakan untuk menyalin sebuah repository yang terpublish atau online milik orang lain ke akun yang kita miliki. Nah, jadi nanti agar kita punya akses untuk membuat perubahan pada proyek tersebut, proyek milik orang lain, yaitu dengan cara fork ini, atau menyalinnya terlebih dulu dan dikerjakan pada software kita sendiri. Lalu ada clone di sini, fungsinya adalah seperti menyalin atau lebih tepatnya mendownload repository online, bisa milik orang lain ke repository lokal kita, atau yang di sini saya gunakan adalah Visual Studio Code. Jadi bisa disebut clone ini seperti mendownload dan menjiplak secara menyeluruh milik orang lain. Lalu ada branch. Jadi branch ini digunakan untuk memisah agar repository tersebut dapat dikerjakan oleh masing-masing dari tugasnya. Jadi semisal pada branch yang pertama itu terjadi error, maka bisa memunculkan branch yang kedua sampai selanjutnya. Setelah semuanya berhasil dikerjakan dan tidak ada error dan semuanya berhasil, maka file-file yang terpisah-pisah tadi atau repository yang terpisah tadi bisa disatukan kembali. Lalu selanjutnya pada Git online ini juga terdapat fungsi push. Nah, jadi push ini kita gunakan untuk mengirim perubahan yang telah kita buat di lokal, yaitu di sini contohnya saya menggunakan Visual Studio Code ke repository online, yaitu di GitHub. Jadi ketika kita melakukan suatu perubahan pada lokal atau di Visual Studio Code ini, setelah kita push, maka pada repo online-nya di GitHub tadi juga akan berubah script-nya. Sedangkan pull, nah pull ini adalah kebalikan dari push, yaitu ketika ada perubahan yang kita buat di awal tadi, setelah kita push, nah pada pull ini digunakan untuk menarik perubahan yang ada di repo online tadi di GitHub ke repo lokal. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan perubahan pada script ini, karena script ini sudah diupload di
GitHub tadinya, jadi maka jika saya melakukan perubahan pada lokal, maka setelah kita push, perubahan yang kita buat di lokal akan juga terupgrade atau berubah pada repo online, yaitu pada GitHub di sini. Kita buka dulu filenya di GitHub ini. Nah, seperti ini, sama seperti yang di lokal. Nah, kita akan melakukan perubahan pada lokal. Nah, jadi misalnya pada H2 ini saya ubah misalnya tes ke GitHub seperti ini. Lalu kita klik Ctrl Save. Setelah itu di sini muncul uncommitted change, yaitu perubahan yang kita buat tadi. Nah, perubahannya seperti ini. Yang awalnya tadi tes Git kedua berubah menjadi tes ke GitHub. Nah, kita ke source control, kita commit yang di source control repositories agar nanti bisa terjadi perubahan pada repo online atau di GitHub itu tadi. Kita klik yes, lalu kita ketik commit, kita enter. Nah, lalu akan muncul tanda seperti ini, bertuliskan push 1 commit ke master, yaitu master yang pada repo online tadi atau di GitHub. Kita klik, kita tunggu. Nah, setelah selesai, kita kembali ke GitHub-nya tadi. Masih tetap tes Git kedua. Setelah itu kita refresh. Nah, di sini berubah. Karena tadi kita sudah push hasil dari perubahan di lokal, maka secara otomatis ketika kita refresh pada repo online ini, yaitu di GitHub, juga ikut berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi tes ke GitHub. Lalu, semisalnya lagi akan saya coba. Di sini saya tambahkan H3. Tulisannya misal tes 2 ke GitHub. Kita klik Ctrl Save. Nah, caranya sama seperti tadi. Di sini juga sudah muncul uncommitted change, yaitu perubahannya tadi, yang awalnya tidak ada H3-nya, berubah menjadi ada H3 yang bertuliskan tes 2 ke GitHub. Setelah itu kita kembali ke source control, kita commit dulu, kita klik yes, lalu ketik commit, kita enter. Nah, setelah itu kita akan push lagi agar yang pada repo online-nya itu juga ikut berubah. Kita tunggu. Setelah selesai, kita cek lagi di GitHub-nya. Belum ada di sini, kita refresh. Nah, di sini muncul H3 tes 2 ke GitHub. Jadi, mengulang lagi kegunaan dari push tadi adalah untuk menampilkan dan mengirim perubahan yang kita lakukan pada lokal ini tadi. Setelah kita push, maka pada GitHub ini juga ikut berubah. Sekian penjelasan saya mengenai fork, branch, clone, lalu ada pull dan push pada Visual Studio Code tadi, dan pada GitHub ini juga mendemonstrasikan perubahan dari lokal. Ketika kita melakukan perubahan, maka pada repo online-nya ini juga ikut berubah setelah kita melakukan push. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.